Oke, selamat malam semuanya. Malam. Selamat malam. Malam Tata. Yeay. Terima kasih Ko Ocep sudah mau menjadi pembicara kita di Komsel kali ini. Mungkin kita doakan saja semoga nanti teman-teman akan bergabung di sini ya. Oke, jadi hari ini kita mau ngebahas masalah judulnya sih Uncertainty Season. Uncertainty yang berarti ketidakpastian. Oke, tapi sebelum itu kita doa dulu yuk. Kita mau buka dalam doa. Aku akan pimpin dalam doa. Yuk teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk anugerah yang boleh terus Engkau berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bersyukur atas anugerah yang boleh terus untuk Kau curahkan dalam hari-hari yang boleh kami terus jalani setiap harinya. Ya Tuhan, saat ini kami juga ingin berkumpul dalam Komsel malam ini Tuhan, biar kiranya Tuhan yang selalu hadir dan menyertai kami, supaya apa yang kami dapatkan di dalam Komsel ini bisa kami lakukan dalam kehidupan kami juga, dan kami bisa menjadi berkat bagi satu sama lain, dan kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, bimbing dan sertai kami selalu, dan saya berdoa supaya teman-teman yang lain juga bisa join di dalam Komsel ini Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Oke, jadi teman-teman hari ini temanya adalah Uncertainty Season. Uncertainty, ketidakpastian ya. Jadi mungkin siapa nih yang lagi mengalami masa-masa uncertainty? Halo, mungkin kita semua ya, apalagi Saya, ayo semua ya, bersuara. nah, saya juga uncertainty mungkin semuanya ngalamin ya, apalagi di masa COVID gini, pandeminya sendiri aja tuh, COVID-nya sendiri aja tuh nggak pasti gitu. Kapan sih sebenarnya bakal kelar? Dan nggak tahu gitu, dari Maret kemarin rasanya endless banget gitu. Kita nggak tahu secara pasti kapan sih sebenarnya ini bakal berakhir. Atau bahkan dari kemarin kita juga dengar berita nunggu vaksin keluar, tapi vaksinnya juga nggak tahu, nggak pasti gitu. Kira-kira kapan keluarnya? Itu semua tuh serba nggak pasti. Dan apalagi di tengah pandemi kayak gini, pasti ngefeknya ke kehidupan kita juga, sedikit atau banyak. Dan mostly pasti ngalamin ya efek dari pandemi yang ketidakpastian kapan selesainya gitu. Kayak dalam aspek kehidupan mungkin dalam kerjaan, mungkin kayak ada yang dipotong gajinya, terus mungkin dalam kemarin itu pas sebelum Maret udah ada rencana buat traveling mungkin, misalnya kayak pas bulan Oktober atau bulan November, tapi jadi nggak pasti kan, jadi harus kayak memutar otak lagi, backup plan gimana nih, nggak jadi traveling, mau ngapain, kayak semua tuh serba nggak pasti, apalagi gara-gara pandemi ini. Dan, oh ya, juga ada di sekeliling aku juga lagi banyak pergumulan yang mau merit tahun ini, tapi nggak tahu, nggak pasti. Itu kan kayak bingung banget kan gara-gara pandemi ini, jadi kayak gimana nih, kayak bergerak ke plan A, kok kayaknya nggak jadi, mengundang banyak orang kan, tapi gara-gara PSBB ini kan, kalau misalnya wedding gitu kan, pasti sesuatu yang di planningnya tuh kayak jauh-jauh hari kan, tapi gara-gara pandemi ini jadi, ya semuanya jadi bubar gitu. Nah, atau mungkin ada yang teman-teman ada yang mau buka bisnis gitu dari jauh-jauh hari, awal tahun ini udah ada yang planning pengen buka bisnis sesuatu, atau buka mungkin side job, tapi kayak gara-gara pandemi ini jadi harus shifting, berubah gitu karena ketidakpastian pandemi ini, nggak tahu kapan kelarnya kan. Nah, teman-teman, kita malam ini bakal ngebahas lebih dalam lagi dalam ketidakpastian ini sebenarnya kenapa ya, maksudnya kenapa ini semua terjadi gitu, kayak kenapa sih Tuhan mengizinkan gitu ketidakpastian ini terjadi dalam kehidupan kita, dan gimana sih kita harus dealing with ketidakpastian ini, uncertain things ini gitu. Nanti bakal dibawain sama Kak Ocep. Oke, nanti mungkin teman-teman juga ada yang mau sharing ya, kayak ketidakpastian di dalam hidup. Kita bakal sharing bareng-bareng. Oke, mungkin sebelumnya kita mau menyiapkan hati kita dulu buat
mulai kalau misal ini aku bakalan putar video, kita mau nyanyi bareng-bareng, tapi nanti teman-teman boleh mute aja. Jadi kita mau menyiapkan hati, aku share screen ya. Oke, sudah ke-sharing belum ya teman-teman? Sudah. Oke. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku.
Oke, itu tadi Kaulah Harapan. Lalu kita kayak menemukan harapan di tengah ketidakpastian ini ya teman-teman. Oke, langsung aja kali ya tanpa lama-lama lagi kita mau mendalami tema kita malam ini, uncertainty season, yang pastinya kita pernah punya pernah berada di dalam masa-masa itu, dan kita mau menggumulinya lagi lebih dalam sama Ko Ocep. Ko Ocep, aku persilahkan waktu dan tempat untuk Ko Ocep. Ko masih di mute. Thank you. Siap. Oke. Yo. Kita mulai teman-teman ya. Dan seperti biasa kalau gue yang mimpin akan ada banyak pertanyaan dan diskusi. Jadi kita bisa banyak ngobrol ya. Mudah-mudahan teman-teman juga suka ngobrol selain suka gosip tentunya. Jadi kita bisa bahas bareng-bareng. Kita doa dulu yuk. Bapak yang baik, terima kasih kalau kami sudah boleh berkumpul di sini bersama-sama dan kalau kami mau bersama-sama belajar mengenai ketidakpastian. Biarlah Tuhan yang boleh memimpin kami, Tuhan yang memberikan hikmat, dan Roh Kudus-Mu yang menuntun kami. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan pimpinan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami hidup. Amin. Aku share screen ya. Oke, udah kelihatan ya, teman-teman? Ya, udah. Teman-teman, kita bahas tentang uncertainty season dan yang gue suka soal komsel atau kelompok kecil adalah kita bisa banyak diskusi. Ya, dan hari ini berapa orang yang datang? 200? Ya, 10 juta kok. Ya, jadi diskusinya bisa lebih dalam. Jangan takut salah karena namanya juga diskusi. Oke, teman-teman, gue mau mulai dengan satu pertanyaan. Bagaimana menurut teman-teman Tuhan bekerja? Tuhan itu menurut teman-teman kerjanya, dia merencanakan segala sesuatunya, ya dari awal hingga akhir, udah itu tinggal autoran, udah jalan dengan sendirinya, atau dia punya satu gambaran besar, rencana besar, lalu kemudian dia buka segala kemungkinan-kemungkinan yang ada, dan membiarkan segala hal terjadi di situ, dia liatin, dia pantau, dia nggak tahu ya, dia beresin yang nggak beres, atau dia mengajak manusia ikut terlibat, yuk kita beresin yuk sama-sama yang nggak beres, misalnya ya. Atau Tuhan lebih ya udah terserah mau kayak gimana ya, pokoknya gue ada di sini, gue ngeliatin ya, lu jangan khawatir, ada gue di sini, lu nggak sendirian. Atau ada hal lain yang jadi pandangan teman-teman. Nah, menurut teman-teman gimana Tuhan bekerja? Yang kedua. Yang kedua tuh gimana? Nah, yang apa dia buka banyak apa kemungkinan itu ya? Kayak ya pokoknya nggak gitu. diem aja tinggal ngeliatin doang, nggak gitu. Oke. Yang lain? Agnes deh, Agnes. Halo, dengeran ya? Iya. Iya, kedengeran. Okay. Halo, Agnes sih, Agnes udah gitu nggak ngomong. Tuhan udah bikin rancangan yang baik untuk kita dari awal sampai akhir. Namun terkadang manusia merasa kayak masih abu-abu gitu, kayak ngerasa apakah ini beneran baik buat gua gitu. Kadang ya maksudnya kayak gitu sih yang aku alamin, kayak ya Tuhan udah rancangin dari awal sampai akhir. Jadi Tuhan udah rancangin awal sampai akhir, terus kita jalannya gimana kalau gitu, Nes? Kita ngejalaninnya tentunya dengan selalu bertanya dan berdoa sama Tuhan, kayak apakah ini beneran rancangan baik dari Tuhan. Kayak kita selalu memastikan setiap perjalanan kita apakah sesuai dengan rancangannya sih, kalau kita sebagai manusia. Kalau kita jalannya nggak sesuai dengan jalan Tuhan, lalu Tuhan ngapain? Semisalkan kayak kita udah jalanin dan kayak nggak sesuai sama rancangan Tuhan, biasanya Tuhan menarik bukan biasanya sih, pasti Tuhan akan menarik anaknya kembali ke jalan yang baik, tapi ya mungkin dengan cara yang nggak ngenakin, atau mungkin juga dengan cara yang sesuai sama kita. Biasanya sih kayak gitu.
Oke. yang aku alami juga. Tapi berarti kalau gitu Tuhan nggak merencanakan dari awal sampai akhir dong? eh Sebentar, pertanyaannya eh mungkin emang itu di skenario juga sama Tuhan. Segala kemungkinan yang tadi yang mungkin kita salah jalan atau apa, mungkin di skenario juga sama Tuhan buat biar Tuhan tuh sadarin kita bahwa ya Tuhan yang maha besar gitu. Maksudnya kayak semakin kita menyadari akan hadirat Dia. Nah, kalau misalnya gitu kan jadi menarik nih. Skenario Tuhan tuh kayak gimana? Apakah misalnya nih, Tuhan udah nyiapin nih, si A nih, si Agnes ya. Agnes kalau jalannya ke sini, skenario 1 ini. Kalau Agnes jalannya ke sini, skenario 2 ini. Gitu. Kayak gitu. Atau ya pokoknya skenario sebenarnya cuma satu, dan gue tahu nih Agnes bakalan keluar jalur. Dan gue tahu bakal gue balikin lagi. Oh, dan setelah itu gue tahu dia bakal begini lagi. Yang mana yang menurut lo, Nes? Menurut gue, kayak yang pertama deh kok. Masih yang pertama tadi, yang ya Tuhan udah rancangin, cuman ya apa ya? Ya tadi sih yang pertama. Sorry gimana kok? Pokoknya yang bukan yang kalau yang kedua kan yang skenario ABC. Nah, tapi kayaknya lebih ke yang pertama sih. Yang pertama tuh yang ABC, yang ada banyak skenario. Ada banyak skenario. Oke. Iya. Oke. Iya, maksudnya ada banyak. Ini udah ada 2 pendapat yang berbeda. Yang lain yuk, dari Udah terputus. 10 yang lain. Kalau menurut aku setuju Nadia kali ya. Kayak lebih kayak dia tuh udah punya bigger, kayak di Tuhan tuh udah ada skenario tentang hidup kita kayak gimana. Cuman dia tahu gitu loh kok kayak gimana ya? Dia udah tahu tapi dia membiarkan kita berproses. Jadi ketika kita kayak berbuat salah atau apa, pasti Tuhan punya cara sendiri buat ya udah kayak biar kita belajar dari kesalahan yang udah kita lakukan, dan Tuhan punya caranya sendiri buat hello, gue ada di sini loh gitu, kayak lo kemana gitu. Tapi dia udah tahu kita bakal melakukan itu gitu kali ya. Jadi dia udah tahu semua sampai kita mati. Iya. Menurut aku. Tambahan dari aku kayaknya ini deh. Jadi dia kasih kita kesempatan, lu mau cobain A silakan, cobain B silakan, mau cobain macam-macam silakan, tapi ujung-ujungnya dia akan balikin kita ke yang benar. Tapi dia biarin kita cobain dulu A, B, C, D, E, apa aja yang lu mau coba terserah deh. Cuman ujung-ujungnya dia akan balikin ke yang rencananya dia. Oke. Kalau tadi ngomong soal benar, gimana dengan orang-orang yang kemudian menurut kita nggak pernah benar sampai mati? Nggak pernah benar. Menurut kita gitu, kacamata jahat kita. gitu, sampai mati masih jahat gitu. Ya, let's say. Contoh nih yang barusan nih hari ini kan, yang perempuan yang memutilasi. Mutilasi ya. Tuh coba. Direncanain kan gitu kan. Kalau misalnya kemudian setelah ini dia mati. Mungkin Tuhan punya rencana buat keluarganya dia kali kok. Jadi bukan keluarga atau sekitarnya gitu. Jadi gimana ya? Kayak pasti kan dia punya tuh keluarga atau sekitarnya dia. Jadi itu kayak iya sih, atau enggak ya, atau mungkin ya Tuhan sebenarnya udah mencoba menarik dia kembali, cuma orang tersebut nggak mempunyai semangat untuk bangkit, dan kayak menurut dia ya udah hopeless, terlambat, dan mungkin sekelilingnya pun juga ya itu penting lagi komunitas, mungkin dia juga nggak dapat komunitas yang baik, jadi ya udah lost. Gitu. Tapi ini pandangan Agnes sama Nadia sama Tasya beda kan berarti. Kalau tadi Tuhan udah punya rencana akan dibalikin lagi, nah gimana dengan yang tadi itu contoh barusan? Let's say dia dia nggak sama sekali, ya udah, ya udah, hukuman matilah. Gitu. Kembalinya kepada rencana Tuhannya yang kayak gimana gitu. Nah itu nggak bisa jawab kan. Kan bukan rencananya aku, nggak tahu. Betul. Oke, nggak apa-apa. Kita terus ya diskusinya. Yang lain teman-teman pandangannya gimana?
Tentang bagaimana menurut kamu Tuhan bekerja. Cimoli, mungkin Cimoli. Nah, kalau aku percaya bukan percaya, meyakini yang kedua, gambaran besarnya tuh udah ada untuk kita. Yaitu karena kemarin kan juga udah beberapa komsel juga kan udah diberikan penjelasan bahwa emang Tuhan beri kita kebebasan gitu untuk memilih. Tapi kan sebelum diberikan kebebasan itu kan juga Tuhan juga udah bekalin kita sama tas, isinya itu ada Alkitab, ada ajaran mana yang baik dan benar. Gitu. Jadi kalau misalnya buku itu, tas itu udah nggak berguna lagi, mungkin terus kitanya masih salah apa segala macam, mungkin itu dikirimkan orang-orang dari luar atau keadaan-keadaan yang memaksa kita untuk balik jalannya. Gitu. Gimana dengan pendeta pengkhotbah terkenal yang kemudian bunuh diri atau keluar dari gereja dan bilang gue nggak percaya lagi sama Tuhan? Ya itu berarti bukunya nggak mempan. Mereka pengkhotbah mega church yang gede gitu ya. Ya itu. Mungkin ketika di jalannya ada sesuatu yang apa ya? Ya iblis kan emang fungsinya di dunia untuk menggoda. Godaan itu nggak terelakkan sama walaupun mereka pendeta apa segala macam, mungkin saat itu lebih menyenangkan di luar gitu. Mungkin mereka terlena. Kembalinya aku sih belum tahu gimana untuk mereka kembali ke jalan yang benar gitu. Oke. Thank you, Mal. Yang lain? Ya, kalau aku sama sih, sama pendapat yang lain juga. Aku yang kedua sih, bahwa Tuhan punya gambaran besar, sama kayak Cimoli, bahwa kita juga bisa sebagai manusia kan dikasih free will ya, kehendak bebas untuk istilahnya memilih. Kayak misalnya nih, Tuhan udah tahu nih, misalnya Jennifer akan bekerja sebagai apa, tapi misalnya Jennifer masih kerja sebagai, misalnya jadi pendeta, terus Jennifer masih, mau jadi marketing dulu, mau jadi, tapi misalnya gagal di marketing, mau jadi HR dulu lah, gagal, maksudnya tetap kita sebagai manusia dikasih free will kok, kalau menurut aku. Sama sih, maksudnya kayak pendapatnya Cimoli gitu. Tapi maksudnya Tuhan akan memakai berbagai cara untuk kita kembali ke jalannya. Oke. Thank you. Itu. Ada lagi yang belum? Ada 2 nih. Kartika sama Theo, mau ngasih pendapat? Hitungan 3. 2. 1. Oke. Ya. Ada banyak cara kita untuk bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja. Ya, dan gue nggak bisa bilang mana yang benar, mana yang salah. Kenapa? Karena gue bukan Tuhan. Ya. Tapi kalau menurut saya teman-teman, Tuhan lebih banyak memberikan kebebasan kepada kita tanpa merencanakan ujungnya tiap orang seperti apa. Itu kalau kata gue. Jadi dia ngasih path, ini peta buat lu, ya. Tapi terserah kita mau jalannya seperti apa. Gitu. Dan selalu akan keputusannya ada di kita. Ya. Tapi dia menjagai, dia menemani, dia nggak pernah ninggalin kita. Tapi dia juga ngasih kebebasan. Kalau kita mau keluar dari jalurnya, kalau kita mau jalurnya ini juga bukan jalur yang menurut gue spesifik ya. Bukan si Ocep ini harusnya jadi desainer gitu. Harusnya dia jadi pekerjaan gitu. Dia nggak, menurut gue secara umum Tuhan nggak merencanakan manusia sampai sedetail itu. Ya, tapi dia ngasih kebebasan penuh kepada manusia. Oleh karena itu maka dia kemudian mengajak manusia turut serta dalam rencananya gitu kan. Ajakan, undangan buat kita untuk turut serta. Nah, tapi sekali lagi ini tiap orang bisa punya pandangan masing-masing ya tentang bagaimana Tuhan bekerja. Kenapa gue mau tanya ini? Karena ini berhubungan banget dengan apa yang sedang kita jalani sekarang. Bagaimana kita ngelihat apa yang sekarang terjadi gitu. Ya, karena kalau misalnya kita memahami bahwa Tuhan sudah merencanakan semua, maka kita bisa bilang bahwa Tuhan Tuhan lagi memberikan kita kesusahan gitu ya. Menurut gue enggak gitu. Tuhan nggak ngasih kita kesusahan.
Tuhan nggak pernah mau kita mengalami penderitaan sebenarnya. Tetapi penderitaan dan kesusahan itu adalah bagian alami dalam kehidupan gitu. Bukan sesuatu yang Tuhan kasih gitu ya. Bukan sesuatu yang Tuhan rencanain. Nah, kalau kita mengalami banyak masalah, hambatan, kebanyakan juga kan karena kita itu juga gitu. Ya, mungkin 80% tuh kita, 20% tuh force major atau di luar dari kehendak kita. Ya, kayak corona sekarang kan di luar kehendak kita semua. Kita nggak pernah rencanain dan segala macam. Ya, tapi itu yang menarik gitu, teman-teman. Bahwa dalam setiap kehidupan kita, semua itu ada. Kan ada orang yang bertanya, Tuhan kenapa sih Tuhan mesti ngasih corona ini ke gue gitu. Ya, kondisi udah susah, dibuat makin susah lagi. Rencana udah dibikin berantakan semua gitu. Ada orang-orang yang udah stres, gue juga mulai stres gitu ya di rumah terus. Udah capek dengan kehidupan yang sekarang, ya. Mau diapain lagi? Ya, tapi itu yang menarik gitu teman-teman. Karena menurut gue Tuhan nggak pernah ngasih musibah, nggak pernah ngasih kan orang bilang Tuhan tidak merencanakan, tapi Tuhan mengizinkan. Ya, bukan Tuhan yang ngasih, tapi Tuhan mengizinkan. Setuju nggak tuh teman-teman dengan pernyataan itu? Setuju. Nah, kalau misalnya sebagian teman-teman bilang setuju gitu ya, mungkin semua kita bilang setuju. Pertanyaannya adalah kalau Tuhan mengizinkan, berarti harusnya ada yang minta izin dong sama Tuhan, ya nggak? Iya. Kalau Tuhan di hidup mengizinkan, biasa sih kan? begitu. Ya kan? Kalau Tuhan mengizinkan, berarti ada yang minta izin dong. Nah, teman-teman waktu mengalami pencobaan, mengalami penderitaan dan segala macam, minta izin dulu nggak sama Tuhan? Enggak. Ngapain? Ya? Di luar alam sadar. Sadari kali ya. Tanpa di alam bawah sadar. Tanpa disadari kayak, ya udah. Akhirnya dicoba-coba sama iblis gitu. Kita mah nggak pernah minta izin dicobai dan mengalami penderitaan. Kita maunya selalu yang enak, yang baik-baik aja gitu kan. Nah, kalau gitu, bukan Tuhan yang kasih penderitaan ini. Bukan Tuhan yang kasih semua percobaan-percobaan ini. Dia mah maunya kita hidupnya bahagia. Tapi versi bahagianya Tuhan sama bahagianya kita kan beda. Definisi suksesnya Tuhan sama suksesnya kita juga beda. Definisi kita mau kemana, jalannya kita, dan definisi jalannya Tuhan juga beda. Nah, kalau kita baca kan di dalam kitab Yesaya gitu ya, jalanku bukanlah jalanmu. Gitu. Jadi perbedaan yang luar biasa besar ini yang membuat kita seringkali melihat bahwa Tuhan udah menyiapkan satu jalan khusus dan kemudian kita akan selalu ada di situ, atau kalau kita keluar akan dibalikin lagi sama Tuhan gitu ya. Dan semua udah diatur dengan sedemikian rupa, dengan serapi-rapinya oleh Tuhan sampai nanti kepada saat dia datang lagi yang kedua. Kalau menurut gua enggak. Dia buka semua kesempatan yang ada, ya. Dia cuma bilang, aku ini seperti ini, dan aku mengajak kamu, kita semua manusia, untuk turut serta dalam proyeknya aku. Gitu. Aku punya proyek nih. Dan proyek ini nggak akan habis-habis sampai nanti dia datang yang kedua kali. Tetapi itu yang terus dilakukan oleh Tuhan dalam sejarah manusia, dalam sejarahnya Alkitab gitu ya. Nah, oleh karena itu teman-teman, maka kita bisa lihat bahwa kalau saat ini kita bisa setuju nggak ya Tuhan nggak ngasih penderitaan kepada kita? Bahkan Tuhan nggak ngizinin sebenarnya, bukan izinnya Tuhan gitu. Ya, kalau kita setuju akan hal itu, maka kita bisa lihat bahwa apa yang dikatakan oleh pengkhotbah itu benar adanya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ya, waktunya kapan? Ya memang kita nggak tahu, bukan waktunya kita. Ini waktunya yang tahu cuma Tuhan gitu kan. Dan itu yang menarik teman-teman. Ya, apakah Tuhan menyetel semua nih saatnya buat Molly, saatnya sakit sekarang, gitu, saatnya sedih nanti, saatnya bahagia besoknya, saatnya apalagi besoknya lagi gitu. Ataukah sebenarnya memang itu bagian dari kehidupan yang terus berjalan, yang tanpa harus direncanakan dengan sedemikian rupa pun akan ada gitu. Ada masanya. Ya, kalau kita baca di Pengkhotbah 3 ayat 1-11 nih, teman-teman, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya.
Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu, semua ada waktunya. Ya. Nah, kalau kita baca di paling bawah, di ayat ke-11, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita cuma tahu potongan-potongan yang ada. Ya, potongan dari sejarah masa lalu, potongan dari sekarang yang hidup yang kita jalani sekarang. Ya, gitu. Nah, Tuhan punya grand picture jelas bahwa Dia mau menciptakan dunia yang penuh dengan kedamaian, sukacita, keadilan, dan kasih, gitu kan. Ya. Untuk orang-orang tertentu dia siapin, menurut gue ya, untuk orang-orang tertentu dia siapin sedetail mungkin. Lu harus jadi ini, lu harus jalan lewat sini, melewati banyak proses tentunya, termasuk yang lari sana sini kayak Yunus gitu ya, lewat proses negosiasi kayak Musa ya, sama Nehemia juga banyak negosiasinya juga, lewat proses ketidaktaatan, ketidakpercayaan, penyangkalan kayak Petrus, kayak Yudas, ya ada yang seperti itu. Tetapi secara umum ya, Tuhan menyediakan segala sesuatunya dalam proses perjalanan yang lumrah, yang normal. Jadi kalau kemudian kita tanya, kenapa ada corona? Ya memang karena ada corona. Kenapa kita harus hidup seperti ini sekarang dalam kondisi yang nggak jelas? PSBB aja nggak jelas kan di Jakarta sekarang gitu. Ini PSBB apaan gitu. Ya memang ada gitu. Kita nggak usah terlalu pusing mencari-cari kenapa ya ini harus ada. Gitu. Secara umum, hal seperti ini pasti akan ada. Mungkin, saya nggak tahu. Mungkin suatu ketika kita akan bilang kita bersyukur menjadi generasi yang mengalami pandemi seperti ini. Karena kita belajar luar biasa banyak dari proses yang ada. Yang sekarang mungkin lagi kita nggak ngerti. Yang mungkin kita lagi meraba-raba, mungkin lagi menunggu, mungkin lagi udah stres dan segala macam. Ya, dan mungkin Tuhan nggak akan ngasih sesuatu yang ini loh tujuannya gitu. Mungkin enggak. Ya, dan sama dengan kehidupan kita, ada banyak hal yang kita nggak ngerti. Ya, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal hingga akhir. Buat kita yang mau terus mendekat sama Tuhan, kita akan belajar menemukan banyak hal. Tapi bagi orang-orang yang sama sekali nggak mau mendengarkan, nggak mau memikirkan hal ini, mungkin mereka nggak nemu apa-apa. Nah, disinilah kemudian tadi gue bilang, ada orang-orang yang Tuhan mau secara khusus. Maka dia akan toel, dia akan bangunin dia untuk sadar, sama seperti Paulus. Jadi ini menurut gue indahnya cara Tuhan bekerja. Dia bekerja dengan begitu banyak cara, kepada begitu banyak orang, sesuai dengan cara dia mengenal kita. Jadi cara Tuhan bekerja ke Molly, dan ke Natasha, dan ke gue, dan ke Nadia, beda-beda. Ya, artinya kita nggak bisa bilang, oh, itu harus begini, Tuhan tuh pasti begini ke lo, gitu ya. Karena gue begini, nggak juga. Nah, itu yang kemudian jadi menarik gitu. Ya. Karena ya ini bagian kehidupan yang luar biasa menarik. Nah, ada seorang yang trainer terkenal yang namanya Anthony Robbins, dia membuat bagan atau deskripsi tentang the basic needs of the basic stuff of human needs gitu ya. Dan dia bilang ada 6 hal yang penting di dalam hidup manusia. Yang pertama adalah certainty. Setiap orang butuh kepastian. Ya, mereka perlu merasa dikasihi, mereka perlu merasa, gitu ya, ada kepastian-kepastian yang penting. Saya perlu tempat tinggal, itu juga jelas. Gitu. Ya. Certainty is the assurance you can avoid pain and gain pleasure. Ya, manusia tidak ada yang mau mencari penderitaan. Ya, manusia maunya mencari kesenangan. Kalau teman-teman baca dari Pengkhotbah 3 tadi lanjutannya, itu dia ngomong tentang bahwa manusia maunya cari yang fun-fun dan happy-happy aja gitu. Nah, tapi yang menarik juga adalah dia bilang manusia juga butuh uncertainty. Nggak bisa manusia itu cuma hidup dalam certainty doang. Ya, manusia perlu stimulus dan perubahan dari apa yang ada. Kita punya plan, gue juga punya plan nih. 2020 bakal jadi tahun yang keren banget. Jeder corona berantakan semua gitu kan.
Tapi apakah kemudian 2020 akan menjadi tahun yang begitu menghancur-leburkan impian dan kehidupan? Belum tentu juga. Ya, tapi di situ ada satu tweak yang mau mengatakan ada perubahan yang harus kamu lakukan. Ya, ada pola pikir yang mesti berubah. Dan itu berbicara kepada kita seluruh dunia pada saat ini. Uncertainty is going into the unknown and looking for change. Kalau kita bicara look into the unknown, kita bicara kayak bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kita bicara kayak Tuhan bilang sama Abraham, pergilah kamu ke tempat yang aku akan tunjukkan kepadamu. Ya, di mana agak tahu. Dia mesti ninggalin semua. Teman-teman disuruh gitu mau nggak sama Tuhan? Mungkin nggak mau. Kita butuh kejelasan. Tuhan, lu mau nyuruh gue kemana? Gue butuh tahu gitu. Ya, we need a certainty. Kalau gue nanya sama orang-orang, kita pergi yuk, pasti jawabannya kemana? Gitu. Ya, jarang misalnya ada orang kalau gue nanya, kita pergi yuk, enggak gitu ya. Nanya dulu kemana. Tapi Abraham nggak nanya sama Tuhan. Ya, Tuhan cuma bilang begini. Nanti gue punya janji ke lu gini. Dia nggak pernah bilang kemana, lewat mana, kapan berangkat, enggak. Abraham lalu bilang iya. Ya, itu bagaimana kita bisa melihat Abraham menyikapi uncertainty. Nah, itu yang kita akan pelajari juga. Ya. Yang berikutnya adalah significance. Kita perlu merasa spesial, unik, penting ya dalam kehidupan. Dan ini bisa kita lakukan dalam zaman yang sangat uncertain ini sebenarnya. Yang berikutnya adalah connection and love. Ya, ini sangat generasi sekarang. Kita sangat butuh yang namanya strong feeling of closeness with someone. Dan di zaman COVID ini kan distance menjadi sesuatu yang sangat penting. Yang tadinya closeness, sekarang jadi distance. Dulu orang pengen banget dekat. Sekarang orang penting banget jaga jarak gitu kan. Ya. Perubahan seperti ini diawali dengan uncertainty. Gitu. Ya, kamu nggak bisa yakin sama siapapun bahwa kamu akan aman. Berdekatan bahkan dengan orang-orang yang paling dekat dengan kamu juga gitu. Karena COVID ini gitu kan. Ya. Bukan cuma hidup yang lain tapi kehidupan kita ke pasar khawatir, kita jaga jarak, semuanya begitu. Ya. Nah, oleh karena itu maka kita juga bisa belajar dalam kondisi sekarang bagaimana kita menemukan connection. Bagaimana kita membangun connection ini. Ya. Gitu. Dan gue yakin yang tadi dibilang sama Molly, Tuhan udah siapin, Tuhan juga udah siapin tools-nya buat kita sekarang. Mau nggak kita cari? Ya, dia nggak bilang, ini gue udah kasih ini buat lo, enggak. Dia mau kita cari. Itu gunanya uncertainty. Supaya kita mau keluar dari zona nyaman. Kita dulu waktu itu bahas soal zona nyaman kan. Supaya kita mau keluar dari zona nyaman dan kita menemukan hal-hal yang kita belum tahu sebelumnya. Termasuk soal connection, termasuk soal love, termasuk soal growth juga. Ya, progress equals happiness kata Tony Robbins. Kita perlu bertumbuh. Kita udah bahas ini juga sebelumnya. Dan terakhir adalah kontribusi, teman-teman. Kontribusi dalam firman Tuhan dikatakan sebagai menjadi rekan sekerja Allah, menjawab panggilan Tuhan. Nah, menjawab panggilan Tuhan nggak bisa kalau kita bilang Tuhan, gue mau tahu dulu lu mau gue ngapain, baru gue mau ikut. Kenapa? Karena cara Tuhan manggil sama seperti Tuhan berfirman kepada Abraham. Ya, Tuhan berfirman kepada Musa, aku akan bawalah bangsa ini keluar tanah Mesir. Ya, kemana, berapa lama, berapa jauh, dia nggak pernah bilang. Sama seperti Yesus mengajak murid-muridnya. Ya, ikutlah aku. Ada detailnya nggak? Nggak ada. Ya. Jadi yang kita bisa pahami dalam satu garis ini, kalau kita bicara tentang apa yang dikatakan di sini, uncertainty needs faith. Ya, kita akan bahas lagi nanti soal itu. Ya, the secret to living is giving. Ini juga panggilannya Kristus sebenarnya. Ya, the more you contribute and help others, the better you will feel. Nah, ini mungkin mau mengajak kita mengevaluasi diri zaman sekarang. Apakah sebenarnya selama ini saya udah banyak berkontribusi dalam kehidupan atau belum? Apakah saya merasa baik tentang diri saya gitu? Ya. Karena panggilan Tuhan selalu bicara sesuatu yang aktif, keluar. Menyatakan kasih, kedamaian, sukacita, dan keadilan. 4 hal ini, teman-teman.
Ya. Nah, itu yang certain. Jadi kalau dalam kondisi uncertain ini, mau rencana kita lah, mau kondisi Jakarta lah, mau soal definisi PSBB-nya Anies lah, dan segala macamnya yang lain, yang certain adalah kita bisa berkontribusi. Ya, berkontribusi ini berarti kita lagi mau menyatakan kerajaan Allah di bumi. Itu rencana Tuhan yang luar biasa. Oke? Ya. Nah sekarang yang kita lakukan adalah how do we embrace uncertainty? Karena dalam uncertainty ini kita merasa ada kegelisahan, ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada perasaan lelah, ada stres, ada bosen, dan kita merasa fragile. Gitu. Bentar lagi gue gila nih, gitu. Dikit-dikit gue emosi, dikit-dikit begini. Kok beda banget sama gue yang dulu misalnya ya. Gue nggak bisa lihat masa depan gue lagi sekarang. Semuanya blur, nggak jelas. Semuanya di rumah. Ya, tadi ada yang bilang, gue suka sih kalau di rumah, ya puji Tuhan lah. Tapi bukan berarti cuma supaya nyaman gitu ya. Tapi supaya bisa menemukan hal yang baru lagi. Gitu. Nah, teman-teman, yang penting adalah bukan kita menolak segala hal ini, tapi kita belajar mengembrace uncertainty. Nah, kehadiran Tuhan di dalam konteks uncertainty itu menjadi sesuatu yang lebih luar biasa lagi. Karena apa? Karena di sini kita jadi lebih sadar kita butuh Tuhan. Saat hidup baik-baik aja, kita juga ngerasa sama Tuhan ya fine-fine aja gitu. Gue nggak usah dekat-dekat sama Tuhan, ya oke lah gitu ya. Nggak ada masalah gitu. Tapi saat kita merasa gelisah, saat kita merasa khawatir, saat kita merasa takut, lelah, bosen, dan yang lain-lain, teman-teman, perasaan-perasaan yang nggak enak itu, kita makin ngerasa gue butuh Tuhan. Gue nggak bisa lagi bersandar pada pemahaman gue sendiri, rencana gue sendiri. Bahkan gue nggak bisa bersandar pada keadaan yang sekarang. Gue cuma bisa bersandar pada apa yang certain. Dan itu Tuhan. Ya. Jadi instead of kita menolak semua perasaan-perasaan yang negatif tersebut, mulailah dengan mengembrace itu. Menerima bahwa itu sesuatu yang real, yang gue rasakan, yang gue alami. Makanya tadi saya juga bilang, saya nggak ragu-ragu untuk bilang saya lagi mulai stres nih gitu. Ya, because that's how I feel now, and I have to accept that I am beginning to feel stress. Ya, di sini saya bisa mulai belajar bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mulai stres. Saya butuh ketenangan. Saya butuh kedamaian dari Tuhan supaya saya bisa juga menyampaikan ketenangan dan kedamaian untuk orang lain. Ya. Nikmati itu sebagai proses kita belajar menerima siapa kita dengan segala keterbatasan kita sebagai manusia. Saya waktu diminta untuk ngomong ini belum terlalu stres sebenarnya, jadi masih fine-fine aja gitu ya. Masih banyak proyek yang dilakuin. Teman, kalau sekarang ditanya, jujur ya kalau teman-teman mau tahu, saya capek banget di depan layar komputer terus gitu. Nge-zoom terus, rapat lah, mimpin ini, mimpin itu gitu. Ya, mimpinnya saat saya ketemu orang langsung sama di layar komputer tetap rasanya beda gitu. Ya, walaupun sama-sama melayani dan segala macam. Tapi itu ya cuma di layar aja gitu terus-menerus gitu ya. Lelah juga akhirnya. Kalau cuman saya diam, datang ngobrol, keluar kapanpun ya fine-fine aja. Tapi kan enggak. Ya, dan ini bagian kehidupan yang mesti dialami dan dijalani sesuai dengan panggilan atau profesi kita masing-masing. Ya, dengan keadaan kita. We need to accept it and then we have to face it. That's the beauty of uncertainty. Karena pasti akan ada dalam hidup. Ya. Nah, di dalam Roma 5 ayat 3-5 juga kita bisa lihat, dan bukan itu hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Ya. Berapa banyak orang yang bisa bermegah dalam kesengsaraan? Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Saya harus tekun kalau saya mau belajar keluar dari kesengsaraan ini. Gitu. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Saya semakin kuat, saya semakin tough. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan ini adalah sesuatu yang membuat kita terus akan hidup. Ya. Dan pengharapan kita akan ada pada sesuatu yang certain. Bukan pada sesuatu yang uncertain. Nggak bisa kita menggantungkan harapan kita pada sesuatu yang uncertain.
Dan makanya disebut pengharapan ini tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Yang tadi Molly bilang, udah ada tuh disiapin oleh Tuhan, gitu kan. Tuhan nggak ngebiarin begitu aja. Ya, ada Alkitab lah, ada Roh Kudus lah, ada teman-teman persekutuan, ada komunitas tadi. Siapa tadi yang ngomong? Agnes ya. Ada komunitas dan segala macam. Tuhan udah siapin gitu. Ya. Nah, kita jalani itu nggak? Oleh karena itu, apa yang kita udah dengar selama ini dari firman Tuhan, apa yang udah kita pahami, ini bagian di mana kita nyatakan dalam hidup kita sehari-hari. Ya. Nah, teman-teman, di sini kita mulai perlu belajar yang namanya detaching to certainty and control. Ya, di zaman yang memang uncertain ini, jangan bergantung, selain pada Tuhan yang certain, jangan lagi bergantung pada rencana-rencana dan semua hal yang selama ini buat kita certain. Buat kita yang bisa pegang kontrol. Kita punya planning nih, kayak gini gitu ya. Saya udah punya banyak planning dari 2020 nih sebenarnya. Ya, satu yang berhasil. Yang lain, I don't know. Gitu. Ya. Tapi instead of tetap ngotot ada di situ, saya belajar untuk detach. Saya let go saat ini. Ya, bukan berarti kemudian dilupakan, tetapi saya mendetach diri saya dari keterikatan itu. Dari keinginan untuk mengontrol itu. Ya, ini banyak juga bicara soal sama orang-orang yang mau merit tahun ini. Teman-teman ada nggak yang mau merit tahun ini? Gimana rasanya pergumulan orang-orang yang, bahkan orang tuanya juga gitu. Ya, sebulan yang lalu kakak ipar saya menikah, teman-teman. Ini kedua kalinya di gereja dilangsungkan pernikahan sejak zaman COVID. Ya. Saat pernikahannya dilangsungkan, adiknya dia atau istri saya bahkan nggak boleh datang. Ya, padahal di gereja kayu putih, di GKI. Saya pengerja kayu putih juga nggak boleh datang. Tapi itu balik lagi kepada tiap-tiap individunya gitu kan. Saya nggak bilang kamu salah kalau bikin pernikahan sekarang, tapi maksudnya kalau kita mau ngotot dengan sesuatu, ya, maka kita perlu belajar juga mendetach dulu, let go dulu, gitu. Berserah lagi sama Tuhan. Belum tentu Tuhan bilang, oh jangan menikah sekarang. Bisa aja Tuhan bilang, terusin aja proses nikahnya sekarang. Maybe this is the right time for you, gitu. Ya, di tengah kondisi COVID seperti ini. Mungkin kehadiran adik-adik kamu dan keluarganya nggak signifikan, gitu. Mungkin, ya. Dan akhirnya mereka terus menikah. Ada yang mundur, tapi sekali lagi saya nggak bisa bilang bahwa ada yang salah, ada yang benar, bukan. Tapi bagaimana kemudian kita mendetach, ya, pada certainty yang kalau mereka tuh harus begini. Sekarang kan buyar semua, gitu ya. Dan menerima bahwa kita tetap bisa menikah kok, walaupun dengan kondisi yang berbeda. Siap atau enggak, mau atau enggak, rela atau enggak, gitu. Kalau rela, berarti kamu mesti mendetach dulu proses-proses yang sebelumnya dialami oleh orang-orang yang lain yang mau menikah, gitu. Ya. Oh, prosesnya kan biasa diurut ya, kalau mau nikah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini stepnya gini. Sekarang stepnya berantakan juga. Nah, kalau kita mau ngotot di situ, nggak akan jalan. Kalau kita mau terus pegang kontrol di situ, nggak akan jalan. Ya. Jadi teman-teman, kita butuh waktu untuk belajar melihat dan mendetach. Detach yourself from all the certainty that you know and control, ya, to realize something bigger. Ya. Lalu kita masuk ke bagian yang lebih berat lagi, teman-teman. Apa itu? Belajar not to focus to control. Ya. Balance in our lives comes when we stop striving to control and we start desiring to surrender. Perhatikan nggak teman-teman bahwa dalam kehidupan manusia, bukan cuma kita di sini. Pada saat nggak COVID, semua orang ya merasa bahwa hidupnya tuh hektik.
sibuk. Bahkan pengangguran pun merasa sibuk. Minimal di pikirannya. Ya. Kenapa? Karena kita selalu ingin pegang kontrol. Kita ingin selalu mengontrol segala sesuatu termasuk keadaan. Walaupun kita tahu nggak bisa. Nah, dalam situasi seperti ini, ya, yang paling susah buat kita adalah belajar berserah sama Tuhan. Jadi uncertainty leads us to surrendering sebenarnya. Ya, kalau kita mulai belajar memahami apa artinya berserah sama Tuhan, bukan pasrah, berserah, maka kita bisa belajar melihat bahwa yang terpenting dalam hidup bukanlah kontrol. Kontrol equals to certainty gitu ya. Tapi apa? Bagaimana kita menikmati uncertainty itu? Saya mau bilang sama teman-teman, surrender ya, ini surrender and trust God's process. Ini nggak gampang. Kenapa? Karena saat kamu belajar berserah sama Tuhan, kamu harus melepaskan sebagian dari diri kamu, sebagian dari kontrol yang kamu punya kepada Tuhan, termasuk diri kamu sendiri. Apa yang udah dibangun dari sekian lama lewat pendidikan, lewat pengalaman kamu, harus berani kamu buang. Supaya Tuhan yang bisa kontrol. Supaya Tuhan yang bisa pegang kehidupan kita. Sehingga kita nggak lagi bergantung pada rencana-rencana kita, dan kita percayakan pada Tuhan. Tuhan, aku percaya pada rencanamu. Walaupun mungkin nggak detail, nggak step by step semuanya kamu buat seperti itu, ya tapi aku percaya kamu punya rencana yang indah buat saya. Maka saat saya melepaskan kontrol itu kepada Tuhan, I can say I'm safe. I'm okay. Even if I am going to be a bit crazy now, gitu. Tetapi saat ini kemudian buat saya pribadi, saya masih belajar untuk belajar lagi berserah. Daripada ngomel-ngomel terus sama si gubernur itu, misalnya, nggak ada gunanya gitu. Ya. Nah, saya mau cerita 2 pengalaman. Masih ada waktu nggak sih? Masih kok. Masih. Boleh banget Lanjutkan. sharing. Pengalaman pertama soal mantan pacar. Ya, dulu saya pernah punya pacar, baru jadian 2 minggu, lalu kemudian dia pergi ke Filipina buat sekolah master kedokteran. 2 minggu tuh. Lagi seneng-senengnya, lagi hangat-hangatnya, mesti pisah gitu ya. Nah, itu buat saya satu proses yang nggak gampang. Buat dia juga nggak gampang, tapi harus. Gitu ya. Nah, pas menjalani itu, saya nggak merasa damai. Bukan karena long distance. Ya, salah satunya long distance ya. Tapi lebih kepada bahwa yang saya paling nggak suka dari long distance, karena saya sering kali pacarnya long distance, gitu, nggak tahu kenapa, adalah kalau dia punya pergumulan, dia lagi punya masalah, saya nggak bisa ada di sana buat bantuin. Saya nggak bisa peluk dia, saya nggak bisa hibur dia, gitu ya. Saya cuma bisa bilang lewat dulu chatting atau telepon, bertahan, sabar, pada chat gitu. Ya, dan itu stressful. Nah, sampai saya jadi nggak nyaman dan nggak damai dengan saya sendiri, kerja juga jadi nggak enak gitu. Terus saya cepat bilang sama papa nggak enak nih, nggak damai. Bukan mikir buat putus, bukan, tapi apa yang mesti lakuin ya? Gitu. Dia lagi adaptasi di sana, lalu ada masalah gitu. Dan saya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, saya merasa tidak berguna buat dia waktu itu. Nah, terus saya bilang sama papa bilangnya apa? Kamu serahin sama Tuhan. Serahin hubungan kamu. Serahin dia sama Tuhan gitu. Percayain dia sama Tuhan ke dia. Terus saya bilang, ya udah, tiap hari juga didoain gitu. Ya. Dan saya nggak mengharapkan apa-apa, saya bilang gitu. Saya nggak bilang, oh kamu harus bisa telepon saya atau kontak saya setiap hari misalnya, nggak juga. Ya. Saya cuma doa supaya dia baik-baik saja, bisa menghadapi masalahnya dan segala macam, ya, kayak gitu. Tapi papa bilang bukan itu maksudnya. Ya, maksudnya adalah serahin dia ke Tuhan.
Jadi artinya kalau kamu khawatir dia punya masalah dan kamu nggak bisa apa-apa, serahin itu ke Tuhan. Jangan kamu bilang kamu serahin sama Tuhan, tapi sebenarnya kamu pegangin ekornya gitu. Kamu nggak rela. Gitu. Kenapa? Karena kamu butuh kontrol kan. Kamu pengen tetap mengontrol hubungan kamu. Enggak, lepasin, kata Bapak seperti itu. Malam itu saya bergumul, teman-teman. Karena saya lagi mikir, apa sih artinya gitu ya. Kan nggak gampang mengartikan itu. Gitu. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan apapun yang terjadi, saya percaya Tuhan menjaga dia. Dan saya menyerahkan segala kekhawatiran saya, segala ketidakberdayaan saya, segala yang nggak bisa saya lakukan kepada Tuhan. Setelah itu, saya ngerasa lega. Ya. Tapi di saat saya belajar menyerahkan itu, saya belajar bahwa 50%, minimal 50%, saya sudah rela kehilangan dia. Tantangannya itu. Berani nggak kehilangan sesuatu untuk belajar berserah? Ya, termasuk diri kita. Jadi attachment-nya sudah saya lepaskan 50% sebenarnya. At the end memang kemudian nggak berhasil gitu. Tapi kemudian nggak ada masalah. Buat yang nggak ada masalah, buat yang nggak ada masalah. It just won't work. Tapi ternyata dengan berserah kepada Tuhan, maka kita lebih tenang. Waktu itu kita juga nggak tahu ini bakal bagaimana gitu ya. Orang pacaran juga baru. Tapi proses berserah itu buat saya jadi satu pengalaman yang luar biasa. Itu tentang pacar atau mantan pacar. Atau lagi teman-teman, waktu saya di Prancis di TZ, saya pernah cerita nggak ya? Saya kayaknya belum deh. Ada satu momen yang namanya silent week. Silent week itu saya nggak boleh ngomong sama orang selama seminggu. Pernah nggak? Belum ya? Belum. Jadi di TZ itu ada satu program yang namanya silent week. Bisa silent weekend. TZ apa kok? Ya di Prancis. Oh, okay. Ya, ada yang namanya silent week seminggu, ada yang silent weekend 3 hari, Jumat Sabtu Minggu. Nah itu kamu nggak boleh ngomong sama orang. Ya, kalau silent week ya nggak boleh ngomong sama orang selama seminggu tuh. Ya, tujuannya apa? Supaya kamu dikasih waktu bersama dengan Tuhan. Cuman kamu dan Tuhan. Ya. Nah saya tahu awalnya khawatir nggak bisa. Kenapa? Karena saya orangnya bawel, kan suka ngomong. Suka ketemu orang dan suka ngomong. Gitu. Jadi kalau ketemu orang baru, kenalan, segala macam, pasti seneng. Seneng banget bikin network. Nah, terus mulai hari pertama, ya, saya jalanin, ternyata kok gampang ya nggak ngomong sama orang. Padahal di sana ada banyak orang, ada sekitar 2.000 orang. Ya, lalu lalang dan segala macam. Yang papasan terus, saya cuma bawa satu kertas, bilang, I'm sorry, I can talk with you because I am on my silent week. Gitu. Tapi ternyata nggak ada masalah. Nah, saat teman-teman saya menemukan nggak ada masalah, saya jadi ngerasa ada masalah. Gitu. Kenapa? Karena harusnya ini nggak segampang ini. Gitu ya. Terus, saya mulai mikir, oh ternyata saya salah. Ternyata fokusnya bukanlah supaya saya nggak ngomong sama orang lain. Tujuannya adalah supaya saya bisa ngasih waktu lebih banyak bersama dengan Tuhan. Gitu ya. Maka unsur nggak ngomong sama orang lain saya pinggirin, saya fokus kepada apa yang jadi tujuan. Memberikan waktu sebanyak mungkin antara saya dengan Tuhan selama 1 minggu itu. Nah, mulai itu berasa susah. Nah, Tuhan yang kelihatan. Kamu coba bayangin, kalau kamu seharian cuma boleh ngomong sama Tuhan, cuma bisa dengerin Tuhan, cuma bisa itu, mau ngapain? Nggak mungkin kamu ngomong 24 jam sama Tuhan. Kan? Ya nggak? Tapi kalau dibilang kamu bisa dengerin Tuhan, kapan juga Tuhan ngomong? Kita kagak tahu. Jadi susah gitu, teman-teman. Ya. Nah, justru dalam kesusahan itu, saya belajar menemukan banyak hal. Ya, bahwa dalam proses saya mau berkomunikasi dengan Tuhan, saya mesti belajar ngelepasin semua hal yang ada di pikiran-pikiran saya. Karena ternyata, ya, di saat cuma ada saya dan Tuhan, saya masih lebih mendominasi pikiran saya sendiri. Saya mikir terus, biasanya otaknya tuh ngomong terus gitu ya, kerja terus tanpa harus ngomong. Tapi saya nggak ngasih kesempatan buat Tuhan untuk ngomong.
Saya nggak ngasih kesempatan buat Tuhan untuk masuk. Doa ya doa, temennya gitu aja gitu. Dan ternyata untuk bisa ngasih tempat buat Tuhan itu kita mesti ngelepasin sebagian dari diri kita buat Tuhan kan. Ya, mau pengalaman kita lah, identitas kita lah, ego kita lah, macam-macam lah. Itu yang jadi susah. 2 hari teman-teman, saya bergumul luar biasa dan di malam ketiga saya nangis. Jadi di doa malam itu tiap hari kan ada doa ya, saya 3 kali di sana. Dan di doa malam itu saya nangis karena saya sedih banget. Ocep tuh ternyata keras kepala gitu ya, egois. Ngakunya mau melayani Tuhan, ngakunya mau ngikut Tuhan. Tapi berserah aja susahnya minta ampun. Ya, orang macam apa saya gitu, murid macam apa saya gitu. Teman saya yang di sebelah saya cuma bisa nepuk-nepuk doang, dia nggak ngerti apa-apa soalnya. Ya, nah terus saya bergumul sama Tuhan dan saya bilang, Tuhan, terserah Tuhan mau ngapain. Saya siap. Kalau saya harus kehilangan hidup saya siap. Ya. Dan di momen itu teman-teman seperti ada perubahan yang besar. Karena sepertinya di situ kemudian Tuhan ngomong sama saya. Dan selama 1 minggu itu teman-teman ada satu hal yang luar biasa yang saya alami, yang saya nggak pernah bisa alamin. Sampai sekarang juga susah gitu ya, bukan nggak bisa tapi susah. Jadi selama 1 minggu nggak ngomong itu. Di sana tuh kita kan tiap hari doa 3 kali sehari ya. Dan kamu tuh bisa doa ke gereja itu di posisi mana aja, sama semua orang yang lain. Tapi tempat duduk kan bisa pindah-pindah. Nah di minggu itu saya pilih satu spot buat doa. Di depan saya ada satu rombongan difabel dari nggak tahu dari negara mana. Satu grup ada 5 orang yang difabel sama 2 orang pendampingnya. Ya, mereka semua di kursi roda. Nah, dan mereka selalu duduknya di pinggir. Jadi saya duduk di bawah di lantai, mereka duduk di kursi roda mereka di pinggir. Nah, saya perhatiin setiap hari saat doa bagaimana orang yang pendampingnya mereka itu benar-benar memperhatikan mereka dengan luar biasa. Ya, setiap detailnya diperhatiin dan segala macam. Buat saya menemukan saya melihat sesuatu kasih yang luar biasa yang diberikan oleh mereka, pendampingnya itu kepada orang-orang yang difabel gitu. Dan buat saya itu jadi wow gitu ya, luar biasa banget. Karena kalau lagi nggak begitu, buat saya nggak perhatiin. Saya bisa aja doanya pindah dari satu tempat ke lain dan nggak akan bisa merhatikan, cuma lihat sebentar gitu. Tapi karena tiap hari, saya bisa lihat tiap hari apa yang terjadi. Walaupun cuma pas doa doang. Dan yang menarik teman-teman, saat saya nggak ngomong sama orang lain, saya fokus sama Tuhan, saya bisa belajar melihat hal-hal yang nggak bisa saya lihat sebelumnya. Ya, saya bisa melihat kasih yang luar biasa dinyatakan oleh si ibu itu. Ya, salah satu ibu yang udah tua juga sebenarnya. Nah, kemudian hari Jumat malam, pada saat kita doa, biasanya itu momen di mana orang bisa berdoa ke depan gitu ya, maju ke depan. Nah, mereka mau duduk di bawah, cuman nggak bisa. Gitu. Ya. Nah, kemudian si ibunya ngebantu salah seorang dari mereka yang duduk di kursi roda untuk duduk di bawah, dan dia harus ngasih kakinya gitu buat senderan si orang-orang yang difabel ini gitu ya. Jadi orang ini harus duduk di bawah dan nyender di kaki si pendampingnya ini, si ibu ini. Nah, saya duduknya nggak jauh dari mereka dan ada 2 orang yang mau duduk di lantai. Nah, si ibu ini kan nggak mungkin ya ngasih dirinya buat 2 orang gitu. Ya, saat 1 orang lagi juga turun, terus saya nggak tahu dari mana inisiatif deketin mereka, lalu saya cuma ngasih kode aja, si orang ini, ya orang satu lagi bisa nyenderi kakinya di kaki saya gitu, selama doa. Ya, walaupun doanya kan bisa lama dan bisa pegel, tapi entah kenapa saya tiba-tiba menyodorkan diri begitu aja dan saya senyum sama dia lihat ke si ibunya ngangguk-ngangguk dengan senyuman. Saya kasih satu cari kertas ke si ibu itu gitu ya, saya bilang
my name is Joseph. I'm sorry I can't talk with you because I'm in the middle of my 7 week, but I found you very caring and loving towards them, and for me it's so wonderful gitu. Jadi saya cuma ngasih secara kertas itu doang. Dia baca itu dan dia senyum, dan pas dia noleh ke orang difabelnya ngelihat dia ngangguk-ngangguk dengan senyum, dan akhirnya dia bisa duduk di lantai si orang difabelnya, senderan di kaki saya pas doa. Oh teman-teman, pas doa itu saya menemukan satu kebahagiaan yang luar biasa banget yang saya nggak pernah temuin saat doa biasa gitu ya. Itu tadi yang dibilang contribution, saat kita memberikan sesuatu, apa yang kita rasakan bisa jauh lebih berarti. Nah, saya menemukan saat saya belajar berserah sama Tuhan, saya bisa menemukan hal-hal yang luar biasa yang saya nggak bisa dapetin. Dan untuk itu dibutuhkan uncertainty. Kita nggak bisa selalu bergantung pada apa yang certain, kecuali Tuhan. Ya. Hal lain dalam hidup ini nggak ada yang bisa kita gantungkan. Karena nggak ada yang certain, kecuali Tuhan itu. Dan apa yang Tuhan kasih kepada kita, melalui pengalaman-pengalaman yang kita lalui dalam uncertainty ini, akan menjadi sangat luar biasa saat kita belajar berserah dalam kondisi seperti itu kepada Tuhan. Yang Tuhan inginkan teman-teman, kita belajar berserah kepada prosesnya. Hasilnya bisa macam-macam, hasil bisa nggak sesuai dengan yang kita mau. Tapi proses itu yang membuat kita kemudian bisa menemukan banyak hal luar biasa dalam hidup. Ya, termasuk salah satunya ya menghadapi hal-hal yang nggak enak. Lagi stres, lagi bergumul, lagi nggak happy. Ya. Itu semua. Ya, kita mau belajar lihat dari firman yang tadi disampaikan di pengkhotbah, bahwa ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan yang memberikan kekekalan pada akhirnya. Kekekalan itu artinya berarti kita nggak akan pernah lepas dari Tuhan. Bagaimanapun kondisinya. Ya, kapan teman-teman? Nggak tahu. Tapi kita bisa belajar, uncertainty adalah bagian normal dalam hidup. Masalah, penderitaan, tentu nggak mudah untuk dihadapi, tetapi mengajarkan kita banyak hal untuk bergantung sama Tuhan. Belajar berserah sama Tuhan. Ya, dan biarlah dalam setiap proses itu kita menemukan Tuhan dengan kasih-Nya yang luar biasa. Amin. Ada yang mau nanya teman-teman? Ada yang mau nanya teman-teman? Thank you Coach Acep. Ini aku langsung tergelitik hatinya kayak, ini aku banget. Suka pakai kekuatan sendiri kan, padahal harusnya berserah gitu sama Tuhan. Ada yang mau sharing mungkin teman-teman? Kita semua juga gitu. Yuk, ada yang mau sharing silakan. Yang mau nanya juga boleh. Nih. Coba. Agnes seperti ya sudah siap. Ya kalau Agnes dulu lah ya. Gimana, Bener sih, Nas? bener. Agnes, cerita dari mana ya? Bener sih kata Kak Ocep. Kalau yang aku ngalamin di pandemi COVID ini sih, maksudnya kayak aku ngerasa kayak aku belajar bahwa mungkin Tuhan menyuruh aku menunggu, bersabar untuk mempersiapkan aku untuk plan yang lebih besar gitu ke depannya. Cuman memang itu butuh proses yang panjang, dan aku akui dulu mungkin sebelum pandemik ini mungkin aku aku mungkin ya benar aku certain banget sama kehidupan aku, kayak kerjaan aku oke, apa segala keuangan semua oke. Jadi kayak mungkin aku ngandelin diri aku, kayak aku sampai lupa part Tuhan di dalam hidup aku gitu. Kayak ya udah gue udah bisa ini kemana sendiri, dan mungkin sampai lupa doa. Dan di pandemi ini aku belajar banyak hal sih, benar-benar di proses ini ketika ya kalau kata Kak Ocep kayak Tuhan kayak mengambil seseorang di hidupan Kak Ocep, jadi kayak ya aku merasa kayak gitu sih, kayak aku mengembalikan dia ke Tuhan, dan mungkin itu cara Tuhan untuk menarik aku kembali ke dia gitu loh. Buat aku nggak fokus sama manusia, tapi fokus dulu sama Tuhan. Apa sih kemauan Tuhan di hidup kita? Dan itu memang proses yang sangat amat berat. Dan kalau diingat-ingat, gue gila sih. Kayak aku ngerasa kayak
saat itu aku nggak ngerasa Tuhan, jadi Tuhan maunya gimana, maunya apa, dan itu benar-benar proses. Jadi kalau tadi Kak Ocep ada yang seminggu nggak ngomong, aku waktu itu sempat seminggu nggak main sosmed, jadi kayak benar-benar WhatsApp buat kerjaan doang, HP. Dan aku di situ aku berdoa setiap harinya, Tuhan aku mau minta hikmat dari Engkau. Kayak aku benar-benar bingung, uncertain banget sama kehidupan aku kemarin. Terus kayak bener sih kata Kak Ocep, dan aku menemukan hal-hal part-part yang gak pernah aku temuin sebelumnya di hidup aku. Kayak one day pernah aku dibangunin, entah kayak kebangun jam 5 pagi, aku ngeliat kayak di kamar aku tuh ada cahaya putih terang banget, dan ini aku belum ceritain kayak beberapa orang komsel ini. Jadi itu cahaya putih pada hari itu jam 5 pagi. Terus aku di situ aku kayak berpikir, ini apa ya? Tapi aku pikir, oh mungkin pantulan cahaya kali dari jalanan. Aku masih nggak percaya. Di besokan harinya aku dibangun lagi jam 5 pagi dan gak ada cahaya apapun, dan aku langsung berdoa, ya Tuhan, aku percaya Tuhan ada, Tuhan besar, Tuhan tahu pergumulan Agnes, dan yang pengen di jalan yang tepat buat bikin Agnes berproses jadi orang lebih baik lagi. Jadi itu sih bener-bener kayak wow. Jadi kalau kata ayat di Alkitab, kayak ketika lu mencari Tuhan dengan sepenuh hati, ya lu akan nemuin itu. Kayak kalau di masa kayak gini orang masih kayak gak percaya atau bahkan meragukan apa iya ini jalan yang benar sama Tuhan, well guys, kalian serius, kayak kalian baca Alkitab, kalian renungan, belajar untuk peka sama Tuhan. Tuhan tuh ada di sekitar kita, Tuhan ada selalu sama kita, Roh Kudus ada di dalam kita, dan gimana caranya Tuhan hari kita, ya kita harus belajar untuk mau tahu dulu Bapak kita siapa, mau tahu dulu rencana dia tuh kayak gimana sih. Makanya tadi kalau aku kemarin sempat baca di Alkitab di bagian Keluaran kali ya, yang bagian ada Israel lagi keluar dan ada perang, kok inget gak yang ada yang Yosua, dia jadi lagi perang, terus habis itu si Musanya kayak ketika dia mengangkat ke atas, Yosua menang, tapi ketika dia nurunin tangannya, Yosua kalah, dan sampai si Nabi Musa ini pun diangkat sama 2 orang kan di kanan kiri sampai harus naik terus. Nah mungkin itu juga cara kita untuk gimana kita berserah sama Tuhan ketika kita ngerjain segala sesuatu yang sesuai sama keinginan kita, tapi kita harus ingat kita butuh Tuhan, kita butuh Dia yang paling tahu jalan yang paling baik buat kita. Yang itu sih kayak surrender itu, wow, gila sih. Kayak ketika lu pengen jalan hidup lu kayak ABCD, tapi well kalau Tuhan bilang, nah Enggak ya. sabar, udah jangan dulu, Benar. udah. Dan itu di mana masa aku ngerasa kayak ya Tuhan sangat amat besar, dan dia bilang kayak, ya ini saat yang paling tepat untuk lu untuk spread the light gitu loh. Jadi kayak terang buat orang-orang lain di sekitar lu, buat keluarga lu, buat teman-teman sekitar lu, bukan buat lu simpen sendiri aja. Gitu sih aku pelajarin. Thank you, Ocep. Keren. Tuhan yang keren. Puji Tuhan. God is good. Very good. Mantap banget, Agnes. Gila. Oke, teman-teman mungkin ada yang mau sharing lagi tentang pengalamannya dan berproses di dalam uncertainty ini. Dan setelah aku dengar ini sih, sebenarnya setelah dengar tadi Ko Ocep ngomong, ya benar juga sih. Maksudnya kita butuh uncertainty itu gitu, biar kita bisa, bisa tetap butuh Tuhan gitu. Kalau kita kayak cuman ngandelin tenaga kita sendiri, kemampuan kita sendiri, terus kayak yakin sendiri tuh kayak, oh ya udah, kayak nggak butuh Tuhan gitu. Tapi dengan adanya yang uncertainty ini, justru membuat kita kayak bikin satu ruang buat lebih dekat lagi sama Tuhan dan percaya bahwa ya kita tuh butuh Tuhan gitu. Ada yang mau sharing lagi mungkin? Nggak ada? Mungkin aku sharing dikit kali ya, tapi ini flashback sih, ini bener-bener, kayaknya aku belum pernah cerita juga sih ke teman-teman. Flashback ke bagaimana
justru kayak ketika aku merasa yakin bahwa oh gue bisa nih dengan kekuatan gue sendiri. Jadi itu kayak flashback dikit ke tahun awal-awal zaman lulus kuliah ya. Itu kan masih yang kayak berarti berapa tahun lalu tuh, 5 tahun lalu ya. Zaman 5 tahun lalu tuh kayak gue tuh orangnya bener-bener lumayan keras lah ya, orangnya lumayan kayak kalau A ya A gitu. Jadi tuh punya satu plan kayak oke, abis lulus kuliah nih ceritanya mau ke company A gitu. Jadi masalah kerjaan nih. Jadi dulu itu aku kan broadcast ya, jadi ceritanya tuh pengen kerja di TV gitu kan biar keren ya. Pengen kerja di net dulu. Nah ini bener-bener kayak pokoknya nggak mau tahu, masih idealis bahkan kayak baru lulus kuliah tuh kayak. Dan ini salah satu pengalaman yang menurut aku, oh gila sih Tuhan, oh emang kayaknya gue harus lebih dekat lagi sama Tuhan. Ini tuh salah satu titik baliknya lah ya, dimana gue tuh jadi lebih mendekatkan diri sama ya udah deh Tuhan, ikut aja semua rencana Tuhan. Jadi waktu itu baru lulus kuliah kan, jadi kayak idealisme masih tinggi. Pokoknya gue pengen banget kerja di net TV. Dulu waktu itu masih ngehitsnya tuh. Lupa lah 2015, 2016 lah ya. Terus kayak 2017 deh, 2016, 17 gitu. Terus udah gitu, udah nih, ya puji Tuhan gitu kayak. Enggak, dulu masih yang kayak, pokoknya harus bisa masuk gitu lah ya. Harus bisa masuk net, terus kayak pengen banget kerja di TV dan segala macamnya. Padahal posisinya waktu itu kerja di TV, bagian produksi gitu, sejujurnya gue agak tidak mendapat restu dari orang tua. Tapi orang tua lebih yang kayak, ya udahlah, coba aja dulu. Tapi setengah-setengah. Jadi kayak, itu kan kerja di TV, biasa kalau di program itu tergantung kerjanya, misalnya kalau programnya malam, berarti gue harus standby dari siang, gitu-gitu lah ya. Kalau programnya malam, berarti gue juga harus selesainya subuh gitu. Itu udah nggak dapet restu tuh dari orang tua, setengah restu. Tapi kayak masih, enggak, bodo amat, kayak aku mau gitu, kayak masih idealis kan, masih yang kayak pokoknya harus kerja di situ. Terus udah gitu, sampailah satu titik kayak, ya ampun keterima nih. Kayak, oke, dipanggil HRD. Jadi itu melalui 4 tahap. 4 tahap, pertama tuh HRD biasa lah ya, HRD, dipanggil, bla 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 bla, biasa kayak, oh kamu baru lulus dan yang lain-lain, basic lah ya, general gitu. Iya, saya pengen banget kerja di TV dengan segala embel-embel keinginan aku dan idealisme seorang fresh graduate yang pengen banget kerja di TV. Tapi ternyata nggak kerja ujung-ujungnya. Tapi oke, HRD masuk kan, dipanggil lagi dong, kayak, wah gila nih, step 2. Jadi step 2 tuh habis HRD, tes. Jadi dalam 1 hari itu langsung tuh habis HRD, terus langsung tes gitu, tes psikologi dan tes lupa aku namanya, tes koran gitu ada. Oke, lulus. Jadi besokannya langsung diumumin, oh lulus tuh, gila, yakin banget nih, kayak gue yakin banget nih, kan udah kayak kegeeran gitu kan ya, kan pasti ada ya namanya manusia kayak suka kegeeran gitu dengan segala hal yang terjadi dan kekuatan sendiri gitu. Terus udah lulus, terus akhirnya ketiga nih, wah dipanggil lagi, udah kegeeran nih dengan user. Jadi kalau di TV tuh berarti pemimpin redaksi sama pemret ya. Itu udah kayak, wow, aku pasti banget nih keterima di TV gitu kan, udah kayak pede-pede, certain banget nih kalau misalnya masuk. Karena itu pengen banget kan ceritanya. Udah, akhirnya sama pemret tuh, tapi udah mulai agak-agak tuh, karena pertanyaan sama pemretnya tuh kayak, kamu yakin mau kerja di TV? Gitu. Emang kamu diizinin sama orang tua? Gitu. Udah mulai kayak, kok pertanyaan kayak gini ya? Awal-awal kan masih kerjaan gitu kan, masih yang kayak, iya rencananya bakal kayak gini. Coba kamu sampai tes suruh jadi apa gitu, terus ya udahlah dijalan aja. Iya saya boleh kok, saya diizinin. Padahal sebenarnya kan kayak apa ya, setengah direstuin kan sama orang tua. Terus kayak, udahlah yakin lah, bisa lah. Iya, saya diizinin kok, nggak apa-apa. Tapi ini kerja di TV lumayan berat loh, gini-gini bisa nginep-nginep di kantor. Nggak apa-apa, saya udah dapet izin gitu. Ceritanya kayak pede banget nih gitu. Yakin juga, oke lah, udah selesai, singkat cerita, selesai, terus 2 hari kemudian gue diterima. Dan disuruh, gimana ya posisinya,
disuruh medical check up. Medical check up itulah step terakhir. Step terakhir dari itu udah certain banget dong, wow gila medical check up. Jadi yang interview waktu itu tuh 8 orang. Jadi dalam satu batch 8 orang dan 8-8-nya ketemu di dalam medical check up itu. Iya udah kegeeran banget kan, udah yakin banget kalau kita bakal kerja bareng gitu. Tapi udah medical check up segala macam. Ternyata setelah 3 hari nih, terus kayak nanya dong sama, jadi kenalan juga sama salah satu teman yang ada di medical check up, kayak, gimana udah dapat kabar belum? Belum nih, aku juga belum dapat kabar gitu. Nanya dong ke HRD, email dan segala macam, gimana? Apakah udah ada kabar Bu? Gitu-gitu. Karena udah yakin banget, karena itu udah step terakhir gitu, udah certain banget kayak, yes bisa nih. Terus udah sounding kan ke orang tua juga, ini udah medical check up nih, kayak yakin nih keterima nih. Itu benar-benar kayak kegeeran banget ya emang kadang tuh orang. Terus udah gitu, seminggu, ternyata HRD-nya bales. Dia bilang, iya nih lagi tahap di atasan gitulah, di bos gitu untuk fix kontrak suratnya gitu. Jadi intinya tinggal nunggu itunya. Oke, seminggu, 2 minggu, nggak ada kabar guys. Jadi kayak, itu benar-benar yang kayak dari mulai sabar, bisa lah, masih pede, terus tiba-tiba langsung kayak langsung sedih gitu kayak karena nggak ada kabar kan, dan tanya lagi ke orang yang medical check up itu nggak ada gitu, kayak nggak ada kabar lagi. Jadi 8-8-nya dari kita nggak ada. Intinya kayak bagian kita tuh dapat kabar, nggak tahu sih ini benar apa nggak, intinya bagian kita itu ditiadakan, jadi nggak jadi dipospon gitu intinya. Gila nggak? Jadi itu kayak aku sih merasa kayak waktu itu aku percaya Tuhan ada, cuman belum kayak belum deket lah gitu loh, kayak belum kayak membangun relasi sama Tuhan yang lebih dalam lagi, kayak baca renungan atau apa, kayak masih ya udah Tuhan ada gitu, cuman masih mengandalkan kekuatan sendiri. Itu bener-bener di titik itu tuh kayak itu tuh udah yakin loh, udah yang kayak ya ampun seyakin itu dengan kekuatan sendiri kalau bisa masuk, tapi ternyata enggak. Tapi di dalam proses itu kayak nggak tahu sih, kayak kan udah down banget tuh, udah kayak nggak tahu deh, udah nggak tahu, aku udah bingung banget mau kerja di mana, kayak udah down banget gitu. Tapi satu titik bisa yang kayak kayak kalau flashback lagi gitu ya, kayak dikasih waktu 3 bulan terus bisa kayak ada, nggak tahu ya, kayak di dalam kayak ketika berdoa tuh kayak nggak tahu, tiba-tiba pengen berdoa terus kayak gimana nih Tuhan, gue kerja apa ya, kayak pengen banget padahal kenapa sih Tuhan nggak ngasih, kenapa sih Tuhan malah kayak aku tuh kecewa loh, kayak kenapa sih kayak gini gitu, jadi malah menyalahkan padahal sebenarnya nggak boleh kan. Tapi di situ kayak aku dapet satu suara kayak makanya kamu tuh nggak boleh kayak cuman pakai kekuatan kamu sendiri, kayak ya itu surrender yang tadi Ko Acep bilang sama Chris bilang, kayak ya lu berserah gitu, jangan pakai kekuatan sendiri, kayak ya gue ada gitu, kayak dan rancanganku bukanlah rancanganmu gitu. Kalau nggak salah waktu itu kayak lagi bergumul di situ juga, terus tiba-tiba baca renungan ada persis banget yang kayak gitu-gitu, baca renungan yang kayak rancanganmu bukan rancanganmu, kayak oh ya udah deh, bukan rencana Tuhan. Terus plus juga kayak orang tua agak-agak seneng gitu, kayak bagus lah nggak usah kerja di TV gitu. Jadi kayak gila nggak, kayak sesuatu yang udah certain aja tuh ya masih belum pasti gitu. Jadi kayak jangan berpaku sama kekuatan sendiri, itu sih gila Tuhan. Nah semenjak itu aku jadi kayak kayak melakukan sesuatu dan decide sesuatu tuh kayak kayak mengandalkan Tuhan juga gitu, dibawa di dalam doa, kayak rasanya Tuhan tuh bisa tahu bisa kasih hikmat gitu, kayak mana sih yang sebenarnya terbaik gitu buat aku. Karena kan kadang kayak kita maunya plan A, plan B, plan C, tapi Tuhan tuh punyanya plan E, plan F, plan G gitu yang beda banget sama kita. Jadi kayak ya Tuhan punya caranya sendiri emang buat menyadari gitu bahwa kita tuh harus berserah sama Dia gitu. Itu sih kalau dari aku ya. Oke. Ada lagi mungkin teman-teman? Cimol nggak Ini Cimol? protes sama Tuhan boleh kok. Coba Ya. deh. Satu terakhir.
Tapi waktu itu protesnya kayak, kenapa sih Tuhan? Kayak kecewa banget gitu loh kok. Padahal kan sebenarnya nggak boleh ya. Boleh. Ayub Jadi aja Boleh, begitu. boleh, Lebih parah sama. boleh. Shalin Iya, mau, gimana Kak Tapi tadi Selin? kasih ayat paling Shalin mau nggak. cerita ya. Kalau Boleh, tadi Kak. dibilang protes keras, aku udah pernah protes keras, guys. Jadi, sama Tuhan itu segalanya lah udah gitu ya. Bersyukur ya iya, berserah iya, terus ngatur-ngatur Tuhan juga udah gitu ya. Terus segalanya lah, segala udah gitu. Nah, soal marah-marah sama Tuhan juga iya, dan aku marah-marah sama Tuhan itu sekitar 3-5 tahun. Ya karena kondisi sih, kalau temen-temen lihat kan emang aku juga pakai kursi roda gitu ya, waktu Kootep cerita soal difabel tadi, aku jadi kayak, walaupun konteksnya beda, tapi aku bisa ngerti bahwa sometimes kita punya keinginan, tapi kita butuh bantuan orang tuh, kalau orang bisa bantuin tuh kita merasa something banget. Nah terus, tapi yang aku mau ceritain bukan itu, soalnya begini, kita bilangnya bahasa keren, berserah aja lah. Kita ngomong berserah tuh kayaknya gampang dan murah, teman-teman. Tapi apakah benar-benar dalam prakteknya kita benar-benar berserah? Seringkali enggak gitu. Seringkali kita ngomongnya berserah, tapi kita ya yang tadi Kotet bilang, pegangin buntutnya gitu ya, pegangin buntutnya belakangnya. Maka kita udah punya skenario-nya buat Tuhan gitu. Tuhan, saya punya skenario ini, lu jalanin. Kasarnya begitu. Jadi ya itulah manusia gitu. Manusia itu selalu punya alibinya banyak gitu, teman-teman. Tapi yang aku pelajari, ketika kita benar-benar berserah, ya udahlah Tuhan, aku nggak punya plan apa-apa. Gimana Tuhan aja gitu ya. Benar-benar kayak yang udah nyerah, tapi benar-benar bukan nyerah sih. Itu berserah. Ketika udah kayak begitu tuh benar-benar udah lancar. Jadi aku kadang-kadang malah berpikir, Tuhan, kadang-kadang kalau aku udah terlalu punya plan gitu ya, aku orangnya stuck soal apa maksudnya saklek gitu. Kalau udah punya plan yang begini, buat ganti jadi plan B, plan C, plan D gitu susah. Jadi kadang-kadang malah sekarang aku bilang, sekali aku bilang ya udah terserah Tuhan tuh, ya udah aku ikutin aja gimana ininya. Tapi sambil bergumul dalam doa gitu. Ya itu sih pengalaman aku, nggak tahu ya, mungkin ada yang bilang bahwa harusnya punya plan tertentu dong, tetap plan memang ada, ya, tapi kalau kitanya begitu punya plan langsung jadi maksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita planningin, padahal nggak sesuai dengan kehendak Tuhan, malah jadi bahaya, gitu aja sih. Mungkin Kootep mau menambahkan dan meresponi ini. Kondisinya soalnya kayak gitu. Enggak, udah oke. Terus berproses, terus belajar menemukan siapa Tuhan dan siapa kita dalam proses itu kali ya. Marah-marah ya, Tuhan oke-oke aja kok sebenarnya kalau kita Itu marah-marah yang juga. suka lupa ya. Menemukan siapa Tuhan dan siapa kita itu kadang-kadang kita Ya, yang jadi Tuhannya diri kita sendiri. Nah itu betul. yang repot. Betul. Nah, makanya itu butuh proses kan. Justru lewat hal-hal yang Iya. nggak menyenangkan itu kita belajar. Thank you. Thank you Kak Selin sharingnya. Oke, mungkin Ko Acep boleh penutup kali ya. Kira-kira satu statement terakhir dari Ko Acep sebagai penutup, lalu nanti Ko Acep boleh tutup dalam doa. Belajar menikmati uncertainty sebagai bagian normal dan lumrah dalam hidup. Belajar juga untuk menemukan apa aja yang perlu kita lepaskan ya, untuk bisa menemukan atau memberikan tempat lebih besar kepada Tuhan di dalam kondisi yang sekarang, sehingga Tuhan bisa
memimpin hidup kita instead of kita yang mau mimpin Tuhan dengan segala rencana kita. Oke. Oke. Thank you Coach Chef untuk sharingnya. Oke, mungkin ada yang mau nanya lagi nggak? Nggak ada ya sepertinya ya. Oke, mungkin Coach Chef bisa tutup ya kalau dalam doa. Yuk. Ada yang mau didoain secara Oke. khusus? Nggak ada yang mau Ada merit ya, dekat-dekat ya? Enggak. Kesehatan Jennifer kok. masih aktif Oke. nggak, Jennifer? Jennifer masih aktif Oh iya, nggak? Jennifer, gimana Ya Jen? udah mendingan kok jauh. Oh ya, boleh kok doain pemulihan Jennifer, masih belum ya. Ada Habis lagi ragu. Atit, Jennifer kakak-kakak. bindang. Sakit tenggorokan Oke. sih. Oke. Oke. Kesehatan pasti Oke. ya standar ya. Ada lagi? Kalau nggak, yuk kita berdoa. Oke. Bapak yang baik, terima kasih kalau di dalam hidup kami tidak hanya hadir hal yang pasti, tetapi juga Engkau menghadirkan banyak hal yang tidak pasti. Bukan dibuat dengan rencana yang khusus bagi kami, tetapi sebagai bagian hidup di mana kami bisa senantiasa belajar, bergantung, dan berserah kepada Tuhan. Menemukan bahwa Tuhan lebih penting dari semua rencana kami. Menemukan Tuhan lebih penting daripada setiap orang yang ada di dalam hidup kami. Dan bila itu yang boleh kami pegang Tuhan, di dalam ketidakpastian hidup saat ini. Dalam ketidakpastian yang banyak terjadi di dalam setiap aspek. Dan bila Tuhan kami boleh belajar menerima perasaan-perasaan yang tidak enak, yang mungkin sedang kami rasakan, bergumul di dalamnya bersama-sama dengan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang boleh mengambil alih itu semua. Di dalam setiap penyerahan diri kami kepada Tuhan, untuk boleh berjalan seturut dengan rencana Tuhan sendiri. Bagaimana kami bisa terlibat untuk menyatakan kasih, kedamaian, sukacita, dan keadilan di bumi ini, Tuhan. Kalau saat ini hidup kami menjadi lebih terbatas, biarlah kami boleh belajar untuk menemukan hal-hal baru, supaya kami terus diasah untuk menjadi manusia seturut dengan rencanamu juga, dengan panggilanmu juga, Tuhan. Kalau kami saat ini bergumul, Tuhan kiranya yang berikan kami kekuatan, Tuhan yang kiranya berikan kami penghiburan. Kami merasa hidup saat ini semakin lama semakin berat dan kami merasa tidak mampu lagi menghadapinya. Biarlah kasih-Mu boleh mengingatkan kami. Ya teman-teman kami yang ada dalam komsel ini juga boleh senantiasa mengingatkan kami akan kehadiran Tuhan lewat kehadiran mereka. Bahwa ada selalu harapan dalam setiap kesengsaraan, dalam setiap penderitaan. Dan ajari kami bagaimana kami terus belajar menemukan harapan tersebut di atas segala keinginan-keinginan dan rencana kami. Bapa dalam surga, kami menyerahkan teman-teman kami ke dalam tangan Tuhan juga untuk kesehatan khususnya. Saat ini menjadi hal yang sangat penting Tuhan. Dan kami juga menyadari bahwa pikiran kami juga bisa membawa tubuh kami menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami juga menyerahkan pikiran kami supaya kami juga memiliki kesehatan mental yang baik. Tuhan yang boleh pimpin kami dan terangi kami Tuhan dengan kasih-Mu. Dan biarlah kami boleh menjaganya juga dengan olahraga yang teratur, dengan makanan yang baik, dengan istirahat yang baik, dengan menjaga protokol kesehatan yang sudah ada pada saat ini. Dan kalau sampai itu pun membuat kami harus terkena virus COVID ini, biarlah kami juga selalu berserah kepada Tuhan dan berharap bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya. Terima kasih Bapak untuk semua pelajaran yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan kalau kami punya rencana-rencana ke depan, biar kami boleh senang. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami menyerahkan teman-teman kami di Muara Karang ke dalam tangan-Mu.
supaya mereka terus belajar dan bertumbuh di dalam setiap kondisi dan keadaan untuk semakin rindu mengenal Tuhan dan menjadi murid-Mu. Dalam namamu yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.